Hey, balik lagi dengan X Syariah Bengkra. Teman-teman di sini ada yang suka ngikutin teori konspirasi ya? Terutama soal teori konspirasi sistem ekonomi dunia. Biasanya ada dua topik yang sering dibahas tuh. Yang pertama soal kenapa mata uang modern gak ada yang pakai gold standar. Dan yang kedua soal fractionalist of banking. Kalau soal gold standard sih sudah cukup jelas lah ya. Tapi soal fractionalist of banking ini jarang banget ada orang yang bisa menjelaskan pakai bahasa awam. Kenapa saya bilang gitu? Ya, karena saya sendiri baru paham setelah beneran kerja di bank. Otak saya waktu kuliah gak nyampe buat memahami konsep dilema ini. Tapi apakah kalau kerja di bank pasti paham soal fractionalist of banking? Ya, dia juga. Orang-orang tahunya ya begitulah cara bank bekerja. Jarang banget ada yang sampai berpikir, emang wajar ya praktek kayak gini? Kok berasa kayak penipuan ya? Nah, di video ini saya ingin membahas soal fractionalist of banking nih. Apa masalahnya, dan gimana berbadan syariah bisa kasih solusi yang lebih baik. Saya mulai penjelasan saya dengan balik ke tahun 2010-an. Ketika smartphone masih jarang yang pakai, dan marketplace belum sepopuler sekarang. Pada waktu itu, orang-orang pakainya forum jual beli atau FJB Kaskus untuk berdagang online. Transaksinya pakai transfer antar bank. Teman-teman pasti pada tahu lah ya, kalau transaksi online pakai transfer antar bank itu rawan penipuan. Entah penjualnya yang nipu atau pembelinya yang nipu. Pakai jadinya ada beberapa user Kaskus yang berinisiatif jadi sukarelawan untuk bikin rekening bersama. Atau kalau istilahnya di perbankan itu escrow account. Jadi cara kerjanya begini. Misalnya pembeli mau beli barang dari penjual seharga Rp100.000. Pembeli akan transfer Rp100.000 ke escrow account. Kemudian pihak escrow account akan memberitahu penjual untuk mengirim barang ke pembeli. Berbekal notifikasi dari escrow account, penjual akan mengirimkan barang ke pembeli. Setelah pembeli menerima barangnya, dia akan memberitahu escrow account untuk mentransfer uangnya ke rekening penjual. Dari jasanya ini, pengelola escrow account akan mendapatkan fee sekian persen dari besaran transaksi. Ya, sebenarnya sama kayak cara kerja marketplace zaman sekarang lah. Cuman caranya agak manual, plus yang mengoperasikan ini user Kaskus jadi sukarelawan. Gak terpusat jadi satu platform. Nah, dari sukarelawan ini, ada satu orang yang paling terkenal karena banyak penggunanya. Orang ini pakai nickname Black Panda. Black Panda ini mulai beroperasi sejak tahun 2009. Dalam waktu 3 tahun, dia udah jadi salah satu penyedia jasa escrow account yang paling banyak digunakan. Setelah beberapa tahun bisnisnya berjalan, si Black Panda ini memperhatikan kalau rekening escrow-nya gak pernah sampai kosong. Selalu ada uang yang mengendap. Si Black Panda ini pun berpikir, kalau saya puterin duitnya buat investasi sekian juta, harusnya nggak ada masalah dong. Toh uangnya nggak ada yang pakai ini. Jadinya saya bisa dapat untung double. Dari biaya transaksi dapat untung, dan dari investasi juga dapat untung. Tidak bagus. Menurut pikirannya si Black Panda. Sayangnya dia lupa kalau yang namanya investasi itu ada resiko rugi. Dan yang namanya uang masuk untuk transaksi nggak bisa dipastikan bakal terus stabil. Akhirnya beneran kejadian di tahun 2015, di mana si Black Panda gak punya duit untuk membayar customer-customernya karena investasinya nyangkut sekitar 500 jutaan. Kaskus sendiri lemas panen, yang membuat banyak orang was-was berjualan di FJB Kaskus. Sampai sekarang, duit customer Black Panda gak balik, kasusnya lenyap di telan bumi, dan pamor FJB Kaskus meredup bersamaan dengan munculnya aplikasi-aplikasi marketplace. By the way, ini saya berbaik sangka aja ya dengan si Black Panda. Gak ada yang benar-benar tahu duitnya dipakai buat apa, karena gak pernah masuk ke penyelidikan polisi. Ada sumber yang bilang bahwa sebenarnya uangnya dipakai buat main judi, tapi ya gak tahu juga benar apa enggak. Kira-kira nih, apa pelajaran yang bisa diambil dari kasus Black Panda ini? Salah satu pelajaran yang bisa diambil adalah kejujuran. Ya, kalau masih Black Panda ini mau pakai uang mengendap buat investasi, ya harusnya ngomong terus terang aja gitu. Ini saya bakal botelin 40% dari duit di rekening escrow untuk investasi ya. Tenang aja, duit kalian aman kok, nggak bakalan ada yang nyangkut. Soalnya kalau saya cek data nih, maksimal uang yang keluar dalam 3 tahun terakhir cuma 30%. Masih sisa 70% yang nggak kepake. Jadi pasti aman. Sumpah deh. Sebagai ending ya, biar transaksinya saya gratisin. Saya juga bakal kasih cashback buat pelanggan-pelanggan setia saya. Gimana? Deal? Tapi ya atas sama yang Black Panda nggak bodoh. Mereka ada nanya balik. Berpikir kita bego apa? 30% itu kan cuma asumsi lu. Belum tentu 1 tahun ke depan bakal sama deh 3 tahun terakhir. Kalau ternyata tiba-tiba butuh uang keluar lebih banyak dari biasanya, terus gimana? Bakal macet dong transaksi escrow account-nya.
Tenang aja, saya yang jamin. Tiba-tiba muncul Kaskus bulap dan jawaban. Kalau sampai Black Panda lo bisa balikin duitnya dengan alasan apapun, saya bakal cover 100%. Melihat jaminan dari Kaskus, kesempatan sama Black Panda menarik nafas lega. Kalian tahu kalau Kaskus punya banyak duit, jauh lebih banyak dari Black Panda. Kalian juga tahu kalau Kaskus ini bisa dipercaya. So, walaupun Black Panda tambul sekalipun, ada Kaskus yang bakal tanggung jawab. Soal apa? Iya kan? Iya kan? Karena ya begitulah cara kerja sistem perbankan dunia. Tinggal ganti aja Black Panda dengan bank dan Kaskus jadi negara, jadilah sistem perbankan berbasis fractional reserve banking. Kata fractional itu nge-refer bank yang boleh menggunakan sebagian dari simpanan nasabah yang dijamin bisa diambil suatu waktu untuk diinvestasikan. Kalau contoh saya di atas kan si Black Panda ceritanya cuma mau pakai 40% dari dana customer-nya tuh. Tapi kalau bank-bank di Indonesia sebenarnya bisa muterin 80-90% dari total simpanan nasabah. Coba aja googling tentang loan to deposit ratio. Sama masalah dari sistem fractional reserve banking ini. Sebenarnya masalahnya sih bukan di fractional ya, tapi karena sistem ini dibangun di atas kebohongan. Bahwa orang-orang bisa mengambil uangnya kapan aja, asal ngambilnya nggak banyak-banyak ya. Nah, untuk menutupi kebohongan ini, bank perlu minta backingan dari negara. Istilahnya tuh negara jadi lender of last resort. Tapi apakah negara pasti selalu bisa kasih backingan? Iya, tergantung. Yang jelas pada tahun 1998, ada 16 bank yang dibiarkan bangkrut oleh pemerintah, yang jadi pemicu utama krisis ekonomi 98. Sama sih, sekarang udah ada LPS yang menjamin semua simpanan di bawah 2 miliar. Tapi sekali lagi, apakah pasti selalu bisa dapat backingan negara? Ya, sekali lagi tergantung. Karena ya, aksi backingan ini sebenarnya tidak lebih dari kebohongan yang ditutupi dengan kebohongan yang lain. Kalau yang dilakukan adalah, ya jangan bohong dong. Kalau emang duitnya lagi diputar di tempat lain, ya jangan berlaku seakan-akan duitnya masih ada. Iya nggak sih? Oke, kalau memang fractional reserve banking itu gak benar, emangnya ada alternatif yang lebih baik? Ternyata ada. Namanya sistem full reserve banking. Full di sini berarti bank gak akan memotak-atik duit nasabah yang diklaim aman dan bisa diambil sewaktu-waktu. Tapi kalau gitu gimana caranya bank dapat untung? Biar gampang dipahami, kita balik lagi ke ceritanya Black Panda. Kalau dia mau beneran dijual 100%, harusnya dia ngomong gini nih. Jadi gini teman-teman, saya punya 2 bisnis nih. Satu bisnis escrow account, satu lagi bisnis investasi kolam lele. Uang yang dititipkan di bisnis escrow account bakalan utuh 100%. Tapi ya, memanage bisnis escrow account ini kan butuh effort ya. Jadi ya, saya bakal charge biaya admin nih. Tapi kalau teman-teman mau invest di bisnis kolam lele saya, ntar saya bisa gratisin biaya transaksi escrow account-nya. Kan ada tuh. Udah dapat bagi hasil dari kolam lele, plus bisa transaksi escrow account gratis. Nah, apa penam Kaskus di skenario escrow ini? Gak ada dan gak perlu. Karena uang di escrow account selalu utuh 100%, gak ada resiko Black Panda gak bisa bayar ke customer-customer-nya. Kalau di bagian investasinya sih emang tetap ada resiko kalau bisnis anak lele-nya rugi. Tapi ya namanya juga bisnis, bisa untung bisa rugi. Gak butuh Kaskus buat ngejagain kerugiannya. Kuncinya di sini adalah customer Black Panda tahu berapa duit mereka yang mengendap di bisnis escrow account dan berapa yang diputar di bisnis kolam lele. Itulah yang jadi keunggulan full reserve banking, kejujuran, dan transparansi. Dua hal yang seharusnya juga ada di perbankan syariah. Pertanyaannya sekarang, emangnya bisa bikin full reserve banking di bank syariah? Jawabannya, bisa. Bahkan sebenarnya ada satu akad di bank syariah yang bisa dipakai buat bikin full reserve banking. Namanya akad wadiah yad amanah. Sesuai dengan namanya, di akad wadiah yad amanah itu, bank benar-benar amanah dengan memastikan uang titipan nasabah tetap utuh 100%. Tapi masalahnya, gak ada satupun bank syariah yang punya tabungan dengan akad wadiah yad amanah. Semua bank syariah di Indonesia yang punya produk tabungan wadiah, pakainya saudara kembarnya, yaitu akad wadiah yad damanah. Di mana bank bakalan pakai duit titipan nasabah diam-diam. Yang penting bank janji punya duit kalau nasabah mau ngambil duit titipannya sewaktu-waktu. Atau di antara lain, akad wadiah yang tidak amanah.
Dari sini kita bisa tambahin satu lagi kriteria kesyariahan bank syariah, yaitu apakah bank tersebut punya produk tabungan pakai akad wadiah yat amanah. Kalau udah punya produk tabungan wadiah yat amanah, langkah berikutnya adalah menandakan tabungan-tabungan yang ada menjadi pakai akad wadiah yat amanah. Endulnya adalah bank syariah akan punya dua produk simpanan. Tabungan dengan akad wadiah yat amanah yang bisa diambil sewaktu-waktu, dan deposito dengan akad mudharabah. Kalau udah sampai sini, berarti banknya udah jadi benar-benar full reserve banking. Nah, sampai sini kita udah punya dua kriteria kesyariahan bank syariah nih. Pertama, pinjaman positif berbasis bagi hasil. Dan yang kedua, tabungan dengan akad wadiah yat amanah. Apakah masih ada lagi selain dua ini? Ada dong, stay tune di channel ini ya.